Baik, Bapak dan Ibu semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk membaca firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk boleh mencerna setiap apa yang kami baca dari kitab suci-Mu. Berkati para lektor kami yang membacakan, berikan juga mereka hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu, supaya mereka bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan yang tersurat di dalam Alkitab. Amin. Ya, terima kasih untuk Bu Veronica. Selanjutnya kami persilakan untuk para lektor membacakan firman Tuhan dimulai dari Ibu Dunanti Tobing. Firman pagi ini diambil dari Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegap dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian. Markus pasal 16. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus
dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan Alkitab. Baik, terima kasih untuk para lektor telah membacakan firman Tuhan. Ada Ibu Dunanti Tobing dan Pak Kasianus Dino. Ini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Gembala Pastor Joseph Fauzang dengan tema Hakim. Langsung saja kita simak paparan beliau. Pastor, silakan. Haleluya. Tuhan Yesus itu hakim bagi seluruh dunia. Bagaimana cara kerjanya hakim, saudara? Dia akan mengadili berdasarkan fakta. Kalau ada orang yang bersalah, maka dilihat mengapa dia bersalah. Namanya motif. Ya, tanpa motif maka hukumannya kan sangat ringan atau mungkin dilepaskan. Motif itulah yang memperberat hukuman, saudara ya. Hakim itu begitu, dasarnya motif. Makanya selalu dicari motifnya apa. Terjadi pembunuhan, motifnya apa? Ya kan? Mengapa ada motif? Ya harus ada intensinya, ada sesuatu. Berarti memang itu disengaja. Kalau tidak ada motif, ya namanya tidak sengaja. Enggak ada motif apa-apa kok, membela diri atau ya namanya kecelakaan ya. Namanya motif. Ya. Nah, bagaimana orang ya bisa tahu dia itu salah kalau dia tidak pernah ada yang ngasih tahu kalau dia salah? Ya kan? Nggak tahu, saudara. Harus ada hukumnya, maka baru tahu orang itu salah.
Nah, mencuri salah nggak, saudara? Mencuri. Nah, saudara, kalau Anda masih kecil ya di sekolah, misalnya di rumah nih ya, Anda ngambil, ada anak kita, ya kita dulu lah ngambil punya orang tua. Kita nggak bilang, kita ambil saja, ya kan? Itu kan namanya ngambil tanpa izin. Atau anak ini ngambil punyanya temanmu di rumah itu ya, dia ambil dari tasnya, ambil uang. Anak ini nggak tahu loh kalau nggak boleh mencuri. Kebetulan di rumah saya semua open, terbuka ya. Jadi anak saya mau ngambil apapun, dia nggak ada masalah. Dan memang anak saya itu kalau mau apa-apa selalu nanya ya. Ada makanan di lemari es, walaupun nggak ada siapapun, dia selalu tanya, "Ma, ini boleh nggak dimakan?" Ya entah mengapa bisa begitu ya, saudara ya. Suatu ketika, mami saya, in memoriam ya, dia ambil makanannya, miracle, dia ambil makanannya, dia punya makanan, dia suka kumpul-kumpulin ya, suka kumpul-kumpulin makanan. Maka oma saya ngambil satu, dia pikir udah banyak, ambil satu. Nah, si miracle ini ngitung, dia punya 10, hilang satu, saudara ya. Siapa nih yang ngambil nih? Dia nanya semua, dia pusing. Dia tidak tahu bagaimana cara menuduh. Dia cuma tahu, ini hilang, ini kok nggak ada satu. Dia cuma bilang begitu. Dia tidak tahu. Terus si omanya, dia diam aja, saudara. Dia nggak mengerti. Ini nggak ada satu, nggak ngerti apanya nggak ada satu. Oh, ternyata makanannya itu nggak ada satu. Setelah 2 hari, si oma ini baru ngaku, oh kemarin oma yang makan, Mimi yang makan. Mimi manggilnya ya. Mimi yang makan. Waduh, si mereka itu nangis, saudara ya. Loh, kita semua bingung, kenapa? Itu kan kamu masih punya 9. Kenapa menangis? Nah, harusnya bilang. Loh, dari mana dia ngerti, saudara? Kita nggak pernah ngajari dia dilarang mencuri loh, saudara kecil. Ya, kalau mencuri itu salah, kita nggak pernah ngajarin dia. Harusnya bilang, boleh tapi harus bilang. Gitu ya, saudara. Ya, boleh ngambil, tapi harus bilang dulu. Nah, ternyata kesepakatan itu adalah kesepakatan, saudara. Apakah ini karena dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan Torah begitu, anak saya begitu ya? Ya jangan begitu, Anda terlalu jauh mikirnya. Ya pokoknya ini anak ada rasa, kamu yang punya aku, karena aku hitung semua apa yang milikku itu aku hitung semuanya, ya. Jadi kamu ambil ya kamu harus bilang, boleh, tapi harus bilang, sehingga saya tidak kehilangan, gitu ya, saudara ya. Nah, siapa yang menjadi hakim, saudara? Yang menjadi hakim kami, orang tuanya kan. Ini loh, bilang kalau apa-apa bilang. Nanti ini anak kebiasaan ngambil punya orang nggak bilang. Di rumah ini kan nggak apa-apa, diambil nggak apa-apa, diketawa-ketawa mami saya ya. Ya welcome to the world. Ya, mami saya berpikirnya kan, ya itu dunia yang jahat itu kan. Kamu ada makanan banyak di situ, ya diambil. Gitu ya, saudara. Ini maminya juga nakal. Nah, saudara, tapi mami saya ngambil itu kenapa, saudara? Apa karena dia lapar? Apa karena dia butuh? Oh, duitnya kita banyak, apa saja boleh ngambil. Dia pesan tinggal telepon, makan apa saja. Ya nggak ada motif apa-apa. Ya mau makan aja ada kok di situ yang punya kita semua. Ada di rumah kita ya punya kita. Kan gampang. Nah, saudara. Saudara, ketika ada pencuri di copet di pasar pagi, siapa yang suka neriakin copet, saudara? Hati-hati, saudara. Kasihan. Ya, dia jadi copet itu kan bukan kepengen dari copet. Saya yakin Pak Mulia, Pak Damara nggak kepengen jadi copet, nggak pernah kebayang mau jadi copet di pasar pagi. Ya, saya yakin ya kalian nggak pernah cita-cita mau jadi apa, mau jadi copet di pasar pagi gitu ya. Kok ide jadi copet di pasar pagi itu kapan, saudara? Waktu kamu sadar kamu nggak punya uang dan kamu lapar dan kamu tidak mungkin minta karena orang nggak mau kasih sama kamu. Ya, kamu dihina ketika kamu minta, kamu malah dihina. Ya sudah, aku ambil dengan paksa karena aku ingin. Ya enggak? Idenya kan dari situ kan. Dulu di Belanda itu kalau Anda nyopet, Anda nggak ditangkap dari penjara. Sekarang di penjara ya, saudara ya. Karena terlalu parah, dicopet-copet itu terlalu kurang ajar. Dulu di Belanda itu cuma dicatat. Ya, saya kira sampai tahun kemarin itu masih dicatat. Tapi
sampai dengan beberapa tahun yang lalu ya. Tapi kemarin itu saya sudah lihat mereka benar-benar ditahan ya sekarang ya, saudara ya. Saya nggak tahu nanti dilepas lagi, pokoknya ditahan. Ada satu jemaat kita ditahan beberapa hari karena nyopet, saudara ya. Karena dia ngambil di sebuah toko, terus dilaporkan polisi, ditangkap polisi, ditahan. Saya nggak tahu, mungkin ini orangnya hilang lagi, kelihatannya ya nyopet lagi, ya, ngutil lagi dari toko atau dari mana. Karena terlalu banyak imigran, ya, dan itu meresahkan. Karena polisi nggak bertindak apa-apa dan imigran ini masuk penjara, apa ditangkap polisi, tadinya ketakutan, ternyata cuma dicatat, dilepas. Jadi ada nilai kerugiannya. Kalau nilai kerugiannya sampai sekian, itu nggak ditahan, saudara ya. Tapi kalau nilai kerugian terlalu besar, ya memang akan ditahan ya. Kalau nilai kerugiannya kecil itu nggak ditahan. Jadi mengapa orang kalau nyopet di Belanda itu nggak ditahan, saudara? Satu, dia nyopet biasanya karena klepto. Nanti akhirnya ditahan pun klepto. Kedua, hampir tidak ada copet di Belanda itu. Ya, hampir tidak ada copet sampai imigran Islam ini datang. Baru tuh ya, di Amsterdam sama di Den Haag itu mulai banyak copet. Karena banyak imigran ini. Mengapa imigran ini nyopet, saudara? Karena dia tidak dapat makanan dari pemerintah. Mengapa nggak dapat pemerintah? Karena ilegal. Ya, karena ilegal mereka nggak bisa dapat apa-apa dan mereka harus tidur di taman, tidur di mana. Akhirnya bayar mereka nyopet karena mereka butuh makan. Ya, mereka pengen makan. Nah, disitulah makanya dilepas. Karena ya gimana mereka mau butuh makan. Itulah sebabnya banyak gereja memberi makan, termasuk gereja kita memberi makan imigran ini yang ilegal ya. Kalau legal itu pasti mereka dapat uang dari pemerintah. Ya, kalau legal itu dapat uang dari pemerintah. Tapi kalau ilegal ini yang bahaya. Ya, nah, kalau di Belanda itu, kalau kamu legal, kamu nggak mungkin kekurangan uang, nggak mungkin kekurangan makan. Kecuali kamu pakai narkoba, uangmu buat beli narkoba ya habis. Nah, saudara, ketika Tuhan menjadi hakim, maka akan dicari pertama motifnya apa, kedua alasan, kondisinya bagaimana. Ya, saudara, penghakiman itu tidak akan ada terjadi sampai kita memberitakan Injil itu ke seluruh dunia, saudara. Hukum itu harus diberitakan, harus diajarkan. Hukum apa? Hukum tentang cinta. Penghakiman itu bukan lagi penghakiman benar salah, tapi penghakiman antara cinta atau kebencian. Ya, penghakiman itu adalah sebuah ajaran tentang cinta. Ketika kamu punya cinta, maka hidupmu akan dihakimi dengan cinta. Dihakimi dengan cinta itu bagaimana, saudara? Dihakimi dengan penuh kasih. Ya kan, ya artinya ya ditarik motifnya apa, background-nya apa. Ya kan? Bukan penghakiman yang membabi buta. Cuman benar salah, potong tangan. Ya, nggak begitu. Itu penghakiman yang penuh dengan kebencian, saudara. Penghakiman dunia itu adalah penghakiman penuh dengan pembalasan. Ya kan? Tapi penghakiman Tuhan itu adalah penghakiman penuh cinta. Motifnya apa? Ya, kondisinya bagaimana? Bagaimana Tuhan bisa menghakimi dengan hukumnya kalau hukumnya itu belum diberitakan? Maka itu tugas kita untuk memberitakan hukumnya. Bagaimana memberitakan hukumnya? Hanya ada dua, dengan verbal dan dengan perbuatan. Ya, kemarin saya masih cerita tentang Peter, ya, saudara, yang kita kasih sertifikat, dia menangis, ya, saudara, ya. Saya injili dia, saya baptis dia bulan November tahun 2023, saudara. Ya. 2024, sorry ya, bulan November 2024, saya baptis Peter itu. Setelah saya baptis, saya nggak cuma baptis dia saja, saudara ya.
Saya tuntun, saya kasih tahu, saya omongin. Walaupun orangnya susah diomongin. Tapi harus dikasih tahu. Seharusnya bagaimana kita hidup. Oh, orang ini jahat, orang itu jahat, orang itu jahat, orang itu begini. Oh, dia suka begitu, suka menghakimi orang lain ya. Terus saya bilang, Peter, kita ini gereja. Mau orang jahat, orang baik kita harus tampung. Lalu Peter mulai mengerti. Tadinya dia pukul, ada orang apa nggak suka, apa oke diusir, dimarahin ya. Sedikit apa dimarahin. Akhirnya dia mengerti. Dia mulai kompromi. Tetapi bukan itu saja. Kita harus menunjukkan perbuatan yang akan bukan hanya kita memberi informasi di kepalanya dia, tapi kita perbuatan yang kita lakukan itu akan menyentuh hatinya dari knowledge-nya dia, ya. Maka kita juga perbuatan kita yang akan membuka hatinya dia. Perkataan kita membuka pikiran dia, tetapi perbuatan kita akan membuka hatinya. Ya, nggak pernah ada orang menghargai dia, lawang dia diusir dari gereja. Dari semua gereja ngusir dia, cuman gereja kita yang menghargai dia. Sampah, ini orang sudah sampah. Hanya gereja kita yang menerima dia dengan segala kekasarannya, dengan segala kebrutalannya. Bahkan kita kasih sertifikat. Karena dia nggak pernah absen sehari pun, saudara ya. Nah, disitulah ya Injil itu bisa masuk melalui pikirannya dan melalui perbuatannya. Kita memberitakan Injil, saudara. Ya, setiap hari Anda beritakan Injil kepada keluargamu. Jangan cuma dengan mulut saja, tapi dengan perbuatanmu. Kamu mau ngajari anak kamu hidup takut akan Tuhan, tapi kamu sendiri menunjukkan teladan yang tidak baik bagi anak-anakmu. Ya, kamu sakiti hati anakmu, saudara. Kamu kecewakan, kamu tipu anakmu. Ya, uang yang harusnya buat sekolah anakmu kamu ambil buat beli perhiasanmu, buat beli barang mewahmu. Anakmu sakit hati, saudara. Atau bahkan untuk menyelesaikan hutangmu. Anakmu sakit hati. Bagaimana bisa kamu memberitakan Yesus, sementara kamu tidak menunjukkan imanmu kepada Tuhan Yesus? Sungguh sangat kontradiktif. Maka otak yang tadinya terbuka ditutup lagi sama dia. Hatinya mengeras. Dan itu apapun, walaupun itu logis, nggak akan masuk akalnya dia. Ketika anak-anakmu brutal, saudara ya, bikin salah, kamu harus introspeksi loh, orang tua. Apakah anakku ini begitu? Mengapa? Motifnya apa? Kondisinya apa? Jangan-jangan karena kamu yang memberi contoh seperti itu. Enggak, Pak, enggak mungkin, Pak, kita baik semua. Berarti kamu tidak memberi contoh justru. Di dalam hal kepepet, di dalam pilihan hidup, justru kamu tidak memberi contoh. Makanya ketika Tuhan Yesus datang sebagai hakim, hanya dilakukan bila seluruh dunia sudah mendengar Injil Kristus. Ya, kemarin ada yang nanya di malam, apakah kehendak Bapa? Kehendak Bapa supaya semua orang ya melihat anak dan percaya bahwa dialah Mesias, anak Allah, juru selamat. Dan Yesus membangkitkan di akhir zaman. Tapi masalahnya tindakan kita membuat orang menutup diri. Orang dimenangkan bukan karena kamu pandai menjelek-jelekan Islam, saudara. Sungguh. Ya. Yang saya lakukan untuk membongkar ketidakadilan. Ya, makanya saya tidak terlalu berminat sebetulnya ya. Bahkan kan saya tuh jarang tiktokan, itu low end banget, terlalu melelahkan, saudara ya. Dan yang kita penting lakukan adalah apa, saudara? Kita memberitakan Yesus yang penuh cinta. Makanya sering tak ulang-ulang cerita Agustani yang mau bunuh saya. Nih,
cerita siapa lagi ini, apa yang kita lakukan. Kita memberi makan orang-orang Islam ini. Nih, kita rawat jemaat kita. Supaya ini menjadi teladan buat Anda semua. Setiap hari, lihat kita rawat orang-orang gembel yang ada di Den Haag. Kita rawat Peter. Kita dengarkan, kita manusiakan dia. Terus, saudara, itulah ajaran Tuhan Yesus, itulah Injil. Kita kasih teladan, bukan cuma omongan yang baik-baik saja. Ada musibah di Sibolga, kita urunan, kita kirim bantuan. Ya, ada kebutuhan-kebutuhan jemaat, kita patungan. Ya, kadang-kadang itu seringkali juga uang saya pribadi. Iya dong, saya kan nyuruh Anda, saya juga harus keluar dong. Kasih sumbangan, kasih apa, saya harus keluar dong, saya harus kasih teladan. Ya, saudara ya. Harus kasih teladan. Karena iman itu bukan hanya perkataanmu, saudara. Iman itu adalah bagaimana kamu bertindak dengan iman. Bagaimana hasil dari imanmu yang kamu lakukan. Seringkali kamu berkata kamu orang Kristen, tetapi kamu tidak melakukan apa yang kamu percaya. Ya, kamu memanipulasi orang lain. Pendeta-pendeta memanipulasi jemaatnya untuk memperkaya diri. Ya, dan Anda juga merasa, oh saya ini Kristen, ya, oh ya Pak tolong saya apa, kan firman Tuhan begitu. Kalau kamu Kristen, firman Tuhan berkata demikian, harusnya kamu tahu bahwa firman Tuhan juga berkata, mintalah akan diberikan, minta kepada Tuhan. Kenapa kamu minta pada manusia? Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Sehingga sebetulnya kamu bukan Kristen. Karena kamu hanya memanfaatkan pengetahuanmu itu bukan karena percaya, tapi karena kamu sebetulnya kamu rakus. Oh, tapi saya miskin, Pak. Iya, rakus. Jangan pikir rakus itu punya orang kaya. Orang miskin pun bisa rakus. Orang kaya rakus, saudara ya. Orang miskin bisa rakus. Buktinya apa? Dia ambil dari beasiswa ini, beasiswa sana, ambil satu-satu semuanya. Nggak ada cukupnya. Dan dia nggak mau bagi. Ada ya yang begitu? Jangan pikir hanya orang kaya yang rakus, saudara ya. Saya ajarin berkali-kali ya kepada kalian. Ya, ketika saya terima ya support sponsorin Pastor Daniel. Begitu saya cukup, saya bilang, Papi sudah cukup, jangan kirim lagi. Supaya Pastor Daniel bisa nolong orang lain. Ya, saudara ya. Harus ada kata cukup, jangan semuanya diminta untukku dan untukku. Nah, itu membuktikan kamu tidak percaya. Sebab rasa cukup, ya, itu penting. Itu menunjukkan kamu percaya, saudara, rasa cukup itu. Ya, saudara ya. Ketika saya overdonasi, ada ya overdonasi ya, saudara ya. Overdonasi. Maka saya bagi, saudara. Ini saya ngasih teladan ya, bukan lagi buat pamer. Tolong, saudara, jangan salah paham. Ketika saya lagi overdonasi dari 2020, 2022, 2023, 2023, ya 2024, saya lagi overdonasi. Maka saya kembalikan kepada Tuhan melalui orang-orang miskin. Ketika saya lagi kurang donasi, ya saya diam, saya berdoa sama Tuhan. Tapi ketika lebih, itu saya harus bagi, saudara. Saya harus berkata cukup. Ya, saya harus berkata cukup. Itu bentuk dari iman. Maka apa yang saya lakukan ini, ya, adalah menjadi teladan bagi kalian, bukan dari perkataan saya pun harus menjadi teladan. Itulah Injil yang benar. Injil yang dilahirkan dari iman. Iman yang bertindak dan memberi teladan. Nah, saudara,
ikutilah teladan yang benar. Kamu seringkali dengar pengajaran yang indah-indah, tapi percaya saya, hidup itu, iman itu, ya, tidak sengawur bacotnya Mario Teguh dan Edi Steve, saudara. Hati-hati, saudara. Serius, saudara ya. Jangan kamu pikir iman itu sengawur itu. Iman itu harus ada teladan dan tindakan. Ini penting, saudara ya. Iman itu bukan seperti para apologet-apologet yang rakus donasi. Dia cerita tentang Yesus. Yang itu ya, aduh, bom-bom lalu di Yohanes itu gila ributnya donasi terus ya, ruwet. Saling bongkar, saling apa. Saudara kalau mau tak bongkar, di STV bisa loh, saudara. Saya punya datanya semuanya ya. Kalau tak bongkar semua. Kalau nggak nurut, kalau dia nggak mau bertobat, tak bongkar beneran. Gitu ya. Saya punya data semuanya. Tetapi yang paling penting, iman itu tuh bukan kita saling bongkar. Iman itu adalah bagaimana kita tunjukkan, oke lah, mereka terserah. Kamu yang ada di sini, teladanilah saya. Ini yang saya lakukan. Kalau kamu mau meneladani orang lain, jangan cerita, Pak, kenapa hidupku tidak dipulihkan? Lah, kamu nggak ikutin teladan saya, kamu ikut teladannya orang lain sih. Kalau kamu ikut teladan saya, kamu akan sukses. Tidak mungkin tidak sukses. Ya, makanya saya tahu begitu saya telepon, begitu saya cek kamu ada yang kamu nggak naik-naik hidupnya ya, ada yang nggak beres, kamu pasti tidak ikut teladan saya. Nah, benar, ikuti teladan saya, kamu pasti akan sukses. Ya, kan saya sudah ajarkan berkali-kali, jangan mengeluh, jangan ya selalu mengucap syukur, selalu saya ajarkan. Yang saya ajarkan kepada Anda itu saya lakukan tiap hari, saudara. Pasti kamu akan sukses. Jaga hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Kamu terus berdiakonia, pasti kamu akan diberkati, pasti kamu akan sukses. Karena Injil itu ya bukan cuma omong kosong retorika, debat kusir agama. Pemberitaan Injil itu adalah sebuah iman percaya ya yang menghasilkan perbuatanmu. Lalu perbuatan ya perkataanmu membuka pikiran orang, perbuatanmu membuka hati orang. Begitu perbuatanmu nggak benar, orang tutup hati, pikirannya ditutup. Sehingga Injil itu ditolak. Lalu bagaimana Injil itu bisa datang ke seluruh dunia kalau semua pendeta rakus uang, berjinah tanpa rasa bersalah, ya dengan bangga dipamer-pamerin, baru niduri orang ini, niduri orang itu, dicerita-ceritain. Ya, saudara ya. Haleluya. Yuk, beritakan Injil dengan perkataanmu, tapi juga dengan teladan hidupmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.